Lebih baik mencegah daripada mengobati. Sebuah pepatah dari zaman Yunani kuno yang hingga saat ini masih saja relevan. Selamat pagi, Dewan Juri yang terhormat. Saya Tasnaji dari tim Open Government berdiri atas mosi Dewan ini mengesahkan normalisasi rokok elektrik sebagai alternatif aman bagi remaja. Kami sangat sepakat dengan mosi ini. Berdasarkan data BPS di kelompok umur lebih dari 15 tahun, sebanyak 28,68% pengkonsumsi tembakau dengan 70,71% anak usia dini tinggal satu atap dengan anggota rumah tangga perokok. Dewan Juri yang terhormat memasuki definisi mosi yang pertama, normalisasi, sebuah proses ketabuhan yang sudah kehilangan stigma negatifnya. Dalam hal ini, penggunaan dan juga peredaran rokok elektrik maupun rokok konvensional yang semakin marak. Yang kedua, rokok elektrik atau kerap disebut juga vape atau pod merupakan perangkat yang didesain menghasilkan uap untuk dapat dihirup layaknya rokok, yang tentu saja dalam hal ini bukanlah uap yang semestinya dihirup seperti obat-obat yang memang menggunakan uap. Yang ketiga, alternatif aman yang menurut kami hanyalah narasi manipulatif di masyarakat dalam Big Tobacco sebagai penggeraknya. Yang keempat, yaitu adalah remaja, mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014. Definisi remaja merupakan penduduk dengan rentang usia 10 hingga 18 tahun, sedangkan menurut BKKBN, remaja merupakan penduduk dengan rentang usia 10 hingga 24 tahun dan belum menikah. Yang kelima adalah Dewan Juri yang terhormat, isu ini sangat perlu dikritisi karena pada kenyataannya saat ini Indonesia sedang menghadapi krisis kesehatan, yang dimana krisis kesehatan ini itu adalah baru, bukan krisis kesehatan yang lama ataupun yang sudah-sudah. Ledakan anak-anak bahkan remaja dalam mengonsumsi tembakau khususnya rokok elektrik melonjak jauh. Dengan industri dengan cerdas memproduksi rokok elektrik dengan adanya variasi dan juga hal-hal yang lebih menarik. Salah satunya dari segi rasa yang lebih beragam dan lebih banyak dibandingkan rokok konvensional. Dari industri yang merespon cepat dan menariknya rokok elektrik inilah yang menjadi normalisasi penggunaan rokok elektrik yang menjadi malapetaka di kini hingga nanti. Tapi hal ini juga tentu saja memiliki dampak bagi pertama adalah remaja sebagai kelompok rentan dan target manipulasi. Yang kedua adalah orang sekitarnya sebagai perokok pasif yang jauh lebih berbahaya dampaknya dan lebih parah. Yang ketiga, pemerintah sebagai pembendung adanya lonjakan penyakit kronis paru-paru di masa kini hingga di masa yang akan datang, yang tentu saja hal ini tidak diinginkan. Kemudian masuk kepada mekanisme sebagai open government. Saya menyatakan bahwa dunia yang kami inginkan adalah dunia di mana normalisasi ini tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi sesuai pada mekanisme counterfactual, yang mana vape dianggap sama bahayanya dengan rokok konvensional. Jika merujuk pada argumentasi saya yang pertama dan juga yang terhormat, kita belum melihat bahwasanya kan tidak ada kandungan yang sedikitnya kandungan yang berbeda dari rokok konvensional dan juga rokok elektrik ini memiliki bahaya yang sama. Bahkan dengan tidak adanya filter pada rokok elektronik, jumlah tar yang diserap oleh tubuh maka semakin banyak. Yang kedua, jika dilihat dari sisi biologis, frontal cortex milik remaja sebagai pengambil keputusan belum sempurna. Sebaliknya, mereka dikendalikan oleh fenomena fears of missing out yang sekarang kerap terjadi atau dapat disebut juga sebagai FOMO dan peer pressure. Pergerakan stigma atau pergeseran stigma dan filter ketakutan atas rokok pada remaja hilang ketika rokok elektrik dengan label alternatif aman dan juga hanya uap air ini masuk ke mereka. Dengan itu, remaja seolah mendapat green light atau lampu hijau untuk masuk atas tren yang ternyata membahayakan diri mereka sendiri dan bukan tren positif.
yang sebelumnya adalah sebuah ketakutan, namun dengan adanya green light tersebut, maka menjadi sebuah kebiasaan. Hal ini merupakan pelanggaran hak persetujuan atau informed consent yang sangat fatal atau parah. Yang ketiga, normalisasi ini menciptakan epidemi perokok baru yang memberikan dampak layaknya pandemi. Mengapa demikian, Dewan Juri yang terhormat? Hal ini karena mereka, remaja, adalah anomali baru yang masuk dalam tren ini di masa-masa ini. Yang mana setiap vape tetap terkandung adanya nikotin yang dapat cepat diserap oleh otak-otak mereka. Adanya rokok elektrik ini, persebarannya narkotika juga bisa diselundupkan di antaranya. Penggunaan bahan sintetis dalam liquid vape ini semakin memperkuat adanya dampak negatif yang tentu saja tidak seharusnya mereka terima. Bahaya-bahaya ini ditutupi oleh normalisasi yang ada dan juga label-label yang diberikan. Dan jika terhormat, masuk kepada penutupan kelompok kami, kita tidak boleh membiarkan epidemi rasa pandemi ini yang menyerang generasi penerus bangsa dalam jurang alternatif aman atas dasar hak asasi manusia dalam berwarga negara yang diamalkan Undang-Undang Dasar dan keselamatan fisik juga mental remaja. Eksplorasi manipulasi ini atau eksploitasi manipulasi ini harus segera menemukan jalannya dan harus segera menemukan titik terangnya. Kami dengan sangat bangga mendukung lantang mosi ini. Terima kasih. Menutup mata terhadap realitas tidak pernah menyelesaikan masalah. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, saya Farhanisa Salsabila sebagai opening opposition pada mosi perdebatan hari ini, yaitu Dewan ini menyesalkan normalisasi rokok elektrik sebagai alternatif aman bagi remaja. Dewan Juri yang terhormat, kami sepakat bahwa vape atau rokok elektrik memang tidak bebas resiko. Namun mosi ini bukan membandingkan rokok elektrik dengan udara bersih, melainkan dengan rokok konvensional yang terbukti membunuh jutaan orang setiap tahunnya. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bersama bahwasanya WHO sendiri menyatakan bahwa meskipun rokok elektrik berisiko, tingkat toksisitasnya berbeda dengan rokok biasa atau rokok konvensional karena tidak melalui proses pembakaran tembakau yang menghasilkan tar dan karbon monoksida. Dewan Juri yang terhormat masuk pada argumen definisi. Yang pertama, normalisasi. Proses ketika penggunaan rokok elektrik dianggap biasa, diterima sosial, dan tidak lagi dipandang tabu, dan juga mulai muncul dalam kehidupan sehari-hari melalui media sosial, lingkungan, tren lifestyle, dan pasar-pasar yang ada. Dewan Juri yang terhormat, kemudian yang kedua yaitu rokok elektrik, perangkat elektronik yang bekerja dengan memanaskan cairan yaitu liquid yang mengandung nikotin dan zat tertentu menjadi uap untuk dihirup pengguna tanpa proses pembakaran tembakau seperti pada rokok konvensional. Kemudian yang terakhir adalah alternatif aman. Alternatif aman adalah dalam mosi perdebatan hari ini yaitu tidak berarti sepenuhnya bebas resiko, melainkan pilihan yang mana yang dianggap memiliki tingkat bahaya yang lebih rendah dibanding dengan rokok konvensional. Kemudian Dewan Juri yang terhormat masuk kepada status quo kami, yaitu saat ini penggunaan rokok elektrik di Indonesia cukup signifikan, termasuk di kalangan anak muda. Rokok elektrik menjadi bagian dari tren sosial maupun lingkungan pergaulan. Kemudian pemerintah sendiri telah mengenakan cukai pada rokok elektrik dan mulai mengatur distribusinya yang menunjukkan bahwa negara Indonesia mengakui keberadaan vape atau rokok elektrik sebagai produk yang perlu diawasi, bukan sekedar dihilangkan total. Dewan Juri yang terhormat masuk pada argumen mekanisme yang kami bawakan. Kami di sini mempertahankan bahwa normalisasi tersebut terbatas terhadap rokok elektrik dapat diterima selama berada dalam kerangka regulasi dan harm reduction, sehingga kami memberikan mekanisme. Yang pertama, rokok elektrik dibatasi usia pembeliannya, yang dimana rokok elektrik hanya bisa digunakan oleh usia remaja mendekati dewasa dengan minimal usia 18 tahun sekecil-kecilnya. Yang kedua, pengawasan yang ketat terhadap distribusi produk ilegal. Kami tidak mendukung penggunaan yang bebas, melainkan menormalisasinya dengan keadaan yang terkontrol. Dewan Juri yang terhormat kemudian masuk pada argumen inti perdebatan hari ini sebagai tim opposition.
yaitu yang pertama, harm reduction lebih realistis daripada idealisme pelarangan. Dewan Juri yang terhormat, kita perlu ketahui bersama, dalam dunia nyata banyak remaja sudah terekspos oleh nikotin sejak dini. Pertanyaannya bukan lagi bagaimana membuat semua remaja tidak merokok sama sekali, tetapi bagaimana kita bisa meminimalkan kerusakan yang sudah terjadi. Dewan Juri yang terhormat, rokok konvensional bekerja melalui pembakaran tembakau yang menghasilkan ribuan zat toksik. Kemudian rokok elektrik memang mengandung nikotin dan zat kimia, tetapi tidak menghasilkan tar sebesar rokok biasa. Kalaupun tim pro tadi menyatakan bahwasanya adanya zat narkotika pada rokok elektrik saat ini, dalam mekanisme kami telah menjelaskan mengenai pengawasan ini dapat dicegah dengan pengawasan yang cukup ketat. Dewan Juri yang terhormat, bahkan studi menunjukkan resiko penyakit paru pada rokok elektrik lebih rendah dibanding rokok konvensional. Karena itu, ketika seorang remaja yang sudah merokok beralih ke rokok elektrik, negara sebenarnya sedang mengurangi tingkat bahaya, bukan justru malah menambah bahaya yang baru. Kemudian yang kedua yaitu menormalisasi, mengurangi glorifikasi rokok konvensional, yang dimana selama bertahun-tahun rokok konvensional sudah sangat melekat dalam budaya sosial masyarakat, yang dimana dianggap simbol kedewasaan, maskulinitas, hingga bentuk pergaulan. Ketika vape atau rokok elektrik ini hadir sebagai alternatif yang lebih modern dan relatif lebih rendah resiko, maka terjadi pergeseran budaya konsumsi nikotin dari produk dan pembakaran tembakau menuju produk non-combustion. Kami di sini percaya perpindahan ini tetap lebih baik dibanding mempertahankan dominasi rokok konvensional yang jelas memiliki tingkat kematian jauh lebih tinggi, seperti pada data awal, yaitu tingkat kematian pada jutaan di setiap tahunnya. Yang ketiga, pendekatan represif membuat remaja semakin sulit diawasi. Remaja cenderung tertarik pada sesuatu yang dianggap tabu. Ketika negara atau masyarakat hanya memakai pendekatan stigma, maka penggunaan menjadi sembunyi-sembunyi, kontrol orang tua melemah, dan akses terhadap produk ilegal meningkat. Bahwasanya di sini kami percaya kebijakan publik yang baik bukan yang sekedar terlihat tegas, tetapi yang paling efektif mengurangi kerusakan di lapangan. Dewan Juri yang terhormat, maka dari itu saya sebagai tim opposition menolak mosi perdebatan hari ini dengan mosi Dewan ini menyesalkan normalisasi rokok elektrik sebagai alternatif aman bagi remaja. Saya bangga menjadi tim opposition. Sekian, terima kasih.